Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Zainadip Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum semester 1, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Karya Ilmiah. Pembahasan 1. Definisi karya tulis ilmiah. Definisi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu karya dan ilmiah. Karya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan, hasil perbuatan, ciptaan, sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu dan secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat. Kaidah ilmu pengetahuan. Ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Dalam membuat sesuatu yang bersifat ilmiah, seseorang harus memiliki landasan yang kuat atau dikenal dengan istilah teori. 2. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Jones menyebutkan beberapa ciri karya ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta cermat dan jujur, tidak memihak, sistematis, tidak bersifat haru, mengesampingkan pendapat, yang tidak mempunyai dasar, sungguh, tidak bercorak debat, tidak secara langsung bernada membujuk, dan tidak melebih-lebihkan. Secara umum, ciri-ciri bahasa keilmuan sebagai media karya ilmiah adalah sebagai berikut: A. Reproduktif. B. Tidak ambigu. C. Tidak emotif. 3. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Beberapa jenis karya tulis yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut: A. Artikel. B. Makalah. C. Kertas kerja. 4. Karakteristik karya ilmiah. Berikut ini adalah karakteristik yang baik bagi sebuah karya ilmiah. A. Dalam pembahasan masalah merujuk pada teori sebagai landasan berpikir. B. Lugas. C. Logis. D. Efektif. E. Efisien. F. Objektif. G. Sistematis. 5. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ialah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang suatu pokok permasalahan tertentu, melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Adapun tujuan dalam menulisan karya ilmiah secara umum dapat terbagi menjadi beberapa tujuan, yakni: A. Sebagai wujud menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu. B. Untuk memenuhi suatu tugas dan menyelesaikan studi. C. Karya ilmiah juga bertujuan sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar dan sejenisnya. D. Selain itu, karya ilmiah juga bertujuan untuk perlombaan. 6. Fungsi penulisan karya tulis ilmiah. Setelah kita mengetahui tujuan dari penulisan karya ilmiah, kita juga perlu mengetahui fungsi atau kegunaan dari karya ilmiah itu sendiri. Berikut akan dijelaskan fungsi dari karya ilmiah. A. Karya ilmiah berfungsi sebagai bahan rujukan atau referensi untuk persiapan dalam penulisan karya tulis maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. B. Selanjutnya, karya ilmiah itu berfungsi sebagai fungsi edukatif. C. Karya ilmiah juga berfungsi sebagai fungsi sentral. 7. Syarat penulisan karya tulis ilmiah. Karya ilmiah tidak hanya berkaitan dengan kesulitan teknis penulisannya dan juga materi. Jadi, karya ilmiah ditulis bukan sekedar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian atau uang, bahan, dan alat. Penulisan karya ilmiah harus memenuhi kaidah antara lain: A. Penyebutan sumber tulisan harus jelas. B. Memenuhi kaidah penulisan kata, frasa, dan kalimat bahasa baik objektif dan mudah dipahami. Apabila memenuhi syarat-syarat penulisan, adapun syarat-syarat penulisan tersebut adalah sebagai berikut: A. Komunikatif. B. Bersifat denotatif. C. Bernalar. 8. Manfaat penulisan karya ilmiah. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari karya tulis ilmiah diantaranya sebagai berikut: A. Penulis dapat melatih mengembangkan kemampuan membaca secara lebih efektif. B. Penulisan dapat melatih penggabungan hasil bacaan mengenai teori-teori tentang penelitian dari berbagai macam sumber. C. Mengenalkan penulis dalam kegiatan kepustakaan. D. Melatih penulis untuk meningkatkan kemampuan dan pengorganisasian dan juga menyajikan fakta secara jelas serta secara sistematis. E. Hasil karya digunakan sebagai rujukan penelitian lanjutan bila ada seseorang yang hendak membuat penelitian selanjutnya. F. Membentuk budaya akademik pada pendidikan secara lebih baik bagi penulis. H. Penulis memperoleh kepuasan dari segi intelektual. I. Kepuasan yang berhubungan dengan penyajian gagasan atau ide sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. J. Dapat mengembangkan kemampuan diri dalam hal menulis. K. Sebagai sarana pengembangan pemikiran. I. Sarana untuk mengorganisasi. M. Sebagai sarana membentuk kesenjangan antara pemahaman atau logika. 9. Prinsip-prinsip penulis karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar dapat menghasilkan hasil yang tepat dan baik serta dapat disebut dengan sebuah karya ilmiah. Prinsip tersebut
yaitu A. Objektif setiap penyataan ilmiah yang terdapat dalam karya tersebut. B. Penyimpulan penemuan atau prosedur karya ilmiah harus melalui penalaran induktif dan deduktif. C. Pembahasan data harus bersifat rasio. 10. Sikap penulisan karya ilmiah. Kita ketahui bahwa ciri dari karya ilmiah yaitu bersifat objektif. Jadi penulis dituntut agar menulis karya ilmiah dengan didasarkan atas fakta kuat sesuai yang telah ditemui di lapangan serta terdapat penguatan teori-teori yang diakui. A. Sikap rasa ingin tahu. B. Sikap kritis. C. Sikap objektif. 11. Tahapan umum penulisan karya ilmiah. A. Tahapan persiapan. 1. Menemukan atau mengajukan masalah akan menjadi pembahasan dan penelitian. 2. Melakukan pengembangan terhadap kerangka pemikiran dalam bentuk kajian teoris. 3. Pengajuan terhadap hipotesis atau dugaan sementara terkait penelitian yang akan dilaksanakan. 4. Metodologi yang mencakup berbagai teknik yang dilakukan dalam pengambilan dan pengumpulan data, teknik pengukuran serta teknik analisis data. B. Tahap penulis. C. Tahap penyuntingan. 12. Topik karya ilmiah yang baik. Ciri-ciri topik karya ilmiah yang baik adalah sebagai berikut. A. Aktual. B. Berasal dari bidang atau dunia dan lingkungan kehidupan yang akrab dengan peneliti atau penulis. C. Memiliki arti penting baik bagi penulisnya sendiri atau bahkan orang lain. D. Searah dan selaras dengan tujuan akhir penulis dan calon pembaca. E. Original atau asli. F. Tidak menyusahkan pencarian bahan. 13. Penggunaan bahasa baku dalam penulisan karya tulis ilmiah. A. Sifat kemantapan pada dasarnya kemantapan pada penulisan karya ilmiah bersifat dinamis, artinya diwujudkan melalui kaidah atau tata bahasa yang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. B. Sifat kecendikiaan. Sifat kecendikiaan merupakan sifat kedua dalam tata bahasa penulisan karya tulis ilmiah. C. Sifat penyeragaman dalam tata bahasa baku dalam penulisan karya tulis ilmiah. 14. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik merupakan kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Penutup. Kesimpulan, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan atau yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperoleh oleh kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini memiliki banyak jenis seperti makalah, artikel ilmiah, artikel populer, skripsi, tesis, disertasi, paper dan sebagainya. Saran, saya berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca agar tertarik untuk terus dapat meningkatkan keinginan tahunya terhadap informasi baru yang bermanfaat. Demi kesempurnaan makalah ini, kami berharap kritik dan saran dari pembaca yang dari saran yang sifatnya membangun agar makalah ini lebih baik untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.